survive skill yang bagus dari beberapa player mereka, bahkan semuanya juga cukup bagus. Cuma kan yang paling kita lihat adalah momentumnya seperti apa. Betul. Mereka bisa bertahan lama karena mereka dapat jalur yang enak dan segala macamnya, dan sepertinya sudah tidak akan menunggu lama lagi karena kita bakal langsung masuk di match yang pertama. Buat teman-teman jangan lupa spam hashtagnya IndoPride. Ini dia match pertama kita, Sanhok. Yap, map Sanhok akan menjadi map pembuka lagi di hari yang kedua. Jalur pesawat yang sangat-sangat baik menurut gua karena 4 kali 4 km persegi bermain dari utara ke arah selatan bisa semua untuk ditempuh. Dan teman-teman perhatikan the top 5 killers masih diambil oleh Porsche dengan 6 kill, Pin dengan 6 kill, ada Pov Play 5, G4 dan ini dia dari Indonesia No Mercy dengan 4 kill juga. Betul, nggak usah terlalu terpicu lah dengan mendapatkan Terminator lah atau apa ya, gelar-gelar lah. Gelar-gelar yang bisa didapatkan di dalam sebuah turnamen. Yang penting timnya juara, coy. Betul. Dapat gelar kalau misalkan timnya nggak juara ya tetap disyukuri. Iya, tetap disyukuri karena lagi dan lagi ini adalah game tim dan benar kata Pasta, hampir sama dengan kemarin menuju ke arah bagian kiri dan lagi-lagi baranya tidak padam. Join me, HVNB Painan. Betul, mereka masih pengen ngotot ternyata untuk mempertahankan gengsi mereka. Kali ini dari seorang Onyx sudah mendapatkan M16. Senjata yang bisa dibilang untuk close combat tidak terlalu enak sih. Dan untungnya begitu dia turun langsung mendapatkan sebuah M4. Dan kali ini dari Join Me mereka setup sama seperti Sanhok yang kedua di hari pertama. Baru mau gue katakan ini adalah Sanhok kedua yang dilakukan oleh Join Me. Mereka cukup baik untuk bisa melakukan setting up di tempat yang sama. Di compound yang terbatas. Namun gue ingin menarik kembali lagi sebuah pembahasan yang lu bahas di hari kemarin. Dengan strategi seperti ini, tempat loot mereka terbatas. Sangat. Untungnya tadi ada M4 dan AKM, tapi untuk berapa lama mereka bisa bertahan? Kalau udah di zona mereka masuk. Tapi lagi dan lagi timing mereka tidak akan maksimal untuk menyambut zona-zona berikutnya. Betul, dan entah kenapa setup yang dilakukan sama HVNB itu ngebuat repot Join Me banget. Karena mereka nge-split, ada yang di seberang sungai, ada yang satu garis sama pemain-pemain dari Join Me juga. Itu yang ngebuat dari Join Me nggak bisa keluar terlalu bebas. Mereka mundur bakal ketembak sama yang di seberang sungai, mereka fight pun akan tertembak sama yang di seberang sungai. Karena mereka butuh kontrol area yang banyak. Ngontrol yang satu garis dan juga ngontrol yang ada di bagian seberang sungainya. Betul sekali. Bahas aja kita bahas kembali lagi antara Join Me dan juga HVNB. Dan menurut gue ini adalah wise decision dari Join Me. Mereka tidak mau terlalu lama karena mereka tahu tadi timingnya tidak akan maksimal. Timing untuk relocate the position, timing untuk menambahkan lootingan. Dan menurut gue dengan cabut dari Painan dan tidak terdeteksi bahkan dari HVNB ini akan memberikan keuntungan mereka untuk beberapa waktu ke depan. Yes, dan kita masih belum melihat pertarungan di awal-awal walaupun ada tim yang bentrok lagi dan lagi di Sanhok. Ya masih belum dilihat lah, dari tadi EVOS juga masih santai, bahkan tadi di Paradise untuk Valdus juga masih cukup santai, nggak ada gangguan sama sekali. Harusnya dengan circle yang bikin galau kayak gini, tapi tadi lebih condong ke sebelah kiri ya. Betul. Dari camp Bravonya itu nggak terlalu masuk pulaunya. Yap, ini antara Pulau Alpha dan Charlie yang masih sangat besar ya. Walaupun beberapa daerah di bagian Bravo atau Pulau Bravo masih masuk. Dan kita melihat terlebih dahulu di Infinity. Salah satu tim yang gue predik akan masuk top 4 juga. Walaupun memang di Thailand mereka not the number one. Tapi memang gameplay dari Logan dan kawan-kawan termasuk Nuzi di sini bisa memberikan lagi dan lagi elemen of surprise dalam sprint turnamen kayak PMPLCA ini. Ya. Kalau sprint-sprint kayak gitu tuh bisa dilihat tim yang benar-benar siap yang mana dan tim yang sangat cepat untuk evaluasi yang mana. Betul, itu yang harus diperhatikan karena kembali lagi 3 hari mereka butuh brainstorming setiap harinya agar tidak adanya kesalahan yang dimainkan. Namun lagi dan lagi dari tim Thailand ini bisa menjadi pembahasan cukup menarik karena di hari pertama mereka belum menunjukkan taji terbaik mereka. Either tim Indonesia dan tim-tim lain step up sekali atau justru ada hal-hal baru. Karena gue lihat gini pas, kan kita ngebahas pada saat nge-cast di Thailand gak ada yang main healing secara komit gitu ya. Tapi ternyata FaZe Clan mengutus Corpai di bagian Sanhok untuk cukup komit melakukan lootingan di bagian awal untuk mengumpulkan first aid yang banyak gitu. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan kemampuan dari Dokter Badru kayaknya skill healingnya Korpa ini belum sampai ke Badru. Betul. Tapi satu hal yang mau gue kritisi di sini adalah berarti Asia Tenggara, ini bukan maksud gue membesar-besarkan ya, tapi pay the respect dengan apa yang terjadi di Indonesia menurut gue. Sangat dong harus. Karena banyak orang yang udah bilang itu regional paling keras tuh di 2 regional untuk di Asia Tenggara ya, untuk di PUBG Mobile-nya. Ya saya lah, ada Indonesia dan juga ada Thailand. Nah itu dia, jadi harus kembali lagi adapt, improvise, overcome, walaupun kita lihat
Belum ada gameplay maksimal dari kalau kita berbicara Face Clan tadi ya. Namun tentu akan menarik pergerakan-pergerakan yang dibangun oleh tim-tim manapun yang bergerak di SEA. Sebagaimana Aura yang kita lihat ini kayak OG play-nya mereka. Dimana dari bagian Ruins, dari bagian rumah pertigaan dalam artian pembelah pulau antara Alpha Bravo Charlie langsung ke arah jembatan. Dan ini akan menjadikan sebuah choke point yang sangat baik untuk Aura Esport dalam beberapa waktu ke depan. Ya ini kayaknya hobi Aura yang baru, nggak cuma di Indonesia, bahkan mereka ngebawa meta yang biasa mereka lakukan di Indonesia di ajang SEA. Berarti mereka udah cukup siap dengan apapun yang terjadi yang udah sering mereka lakukan di Indonesia dan pastinya udah direview oleh tim-tim dari Southeast Asia saat ini. Nah itu dia ya, karena kembali lagi memberikan surprise, memberikan kejutan ini menjadi penting banget. Dan beberapa kali kita lihat kemarin Aura berhasil. Sebagaimana tadi di bagian highlightnya kita lihat ada Face Clan yang sempat tertangkap di bagian Erangel. Karena lagi dan lagi checkpoint harus dipastikan. Choke point harus dikuasai. Dan menurut gua Aura menjadi salah satu tim yang sampai detik ini, sampai game ke-7 ini. Mereka masih konsisten dengan gameplay yang mereka lakukan. Ya tapi lo bisa prediksi nggak kira-kira circle-nya akan lebih condong ke mana nih? Alpha, Bravo, atau ke Charlie? Gue mungkin kayaknya akan melihat ke arah bagian pulau Alpha sih. Alpha ya? Iya. Karena lo ngelihat Alpha itu masuk 100% semua kepulauannya. Betul, gue ngelihat ke arah 100%-nya. Namun lagi dan lagi, ingat Sanhok selalu baru gue mau bilang, Sanhok tidak henti-hentinya memberikan kita kejutan. Dan thank you banget observer di luar sana langsung menunjukkan 2 airdrop nih pas yang berdekatan. Itu deket banget sama Livescape. Livescape bisa banget buat ngambil 2 supply box itu dan kalau ingat-ingat kemarin ya itu setiap data yang keluar, statistik dan segala macam after gamenya, gue jarang banget ngelihat ada supply box atau airdrop yang di loot. Jadi airdrop loot 0. Gak ada yang nge-looting airdrop sama sekali. Tapi dengan 2 airdrop yang cukup dekat dengan Livescape, apakah mereka berani untuk mengambil ini? Kayaknya yang cukup dekat dengan Livescape tadi cuma Join Me. Tapi Join Me itu masih agak ke atas harusnya. Untuk ngelihat ke arah supply kayaknya belum. Tapi sudah mulai ada pertarungan lemparan granat ke bagian depan. Kali ini Kika akan mendapat dan menyambut kedatangan dari sebuah tim dari RSG yang bakal masuk ke bagian sana. Bahkan berhasil mendapatkan 1 orang. Dan di sisi lain Face Clan juga sedang melakukan pertarungan di mana kali ini Ninplay sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi 2 pemain RSG harus bonyok, bahkan 3 last man standing yang masih berada di bagian dalam dari rumahnya. Push position, 2 pemain mencari keberadaan pemain terakhir. Mau melakukan healing tapi kayaknya bakal ngotot untuk digobrak langsung keluar. Dan itu dia, RSG harus dipulangkan di posisi yang pertama. Gig memberikan sebuah surprising attack yang begitu mengejutkan. Tidak selesai peperangan, kita kembali ke arah final di mana sekarang Pin akan menghadapi satu tim secara utuh, itu Eagle Esport. Dikejar saja 1v3 situation. Pin mencoba untuk vaulting tapi ter-take down. Ini dia bara yang kita tunggu terjadi di bagian Sanhok menit ke-7. Dengan adanya rotasi yang dibangun oleh banyak tim, pertemuan mereka ternyata menghasilkan banyak kill terjadi. Bahkan RSG harus menjadi tim pertama yang dipulangkan ke lobby. Wow, dan HVNB kayaknya terkejut ya. Yang dia tunggu-tunggu dari tadi adalah pergerakan dari Join Me. Tapi ternyata yang menusuk kompon mereka, tim lain lagi yang sedang berotasi, yang sudah mulai bergerak dari drop zone awal mereka, yaitu Eagle Esport. Ini dia ya, kembali lagi sebuah surprise, sebuah kejutan-kejutan yang dibangun karena memang zona yang menuju ke arah bagian kiri memaksa pergerakan yang cukup cepat dari bagian kanan map. Kita lihat tadi bahkan Join Me yang sudah cabut terlebih dahulu dari Painan berhadapan dengan Face Clan. 1 player dari Face Clan tadi udah harus dipulangkan ke lobby. Kita akan tunggu lagi nantinya. Tapi seperti bukan dari Join Me tadi yang mendapatkan kill. Namun sebuah pemantauan masih dilakukan oleh Eagle Esport juga. Karena dengan perang tadi pasti membuka posisi mereka. Dan kita ketahui bersama Painan dibatasi dengan 1 sungai besar. Yes, dan mau rotasi cepat, mau nyebrang cepat udah pasti lewat jembatan. Cuma resikonya terlalu terbuka. Mau agak sedikit ngendap-ngendap itu lewat jalur sungainya. Berarti lewat di airnya dan resikonya ada efek slow movement speed ketika lo masuk di sungainya. Betul, dan kalau terlalu dalam pun knockdown atau knockout itu bisa menjadi langsung end. Karena kembali lagi di sungai tidak bisa untuk melakukan revive. Tapi berbicara sungai, berbicara air yang ada di Sanhok. Beberapa tim lagi dan lagi tidak hanya di Indonesia melakukan rotasi lebih memilih dengan jalur laut. Dan kali ini di Infinity menggunakan 2 kapal saat ini dan udah touchdown lagi di bagian ini atas ya, berarti dekat Alpha ya? Betul, ini di bagian atas dan karena mereka tahu sih. Karena berbicara Alpha tadi kita lihat gak semuanya full dikuasai. Dan ini akan menjadi touchdown mereka mungkin setup terlebih dahulu untuk zona kedua yang sebentar lagi akan terbuka. Ya, tinggal kita perhatikan nanti akan seperti apa perang-perang yang terjadi di bagian Pulau Alfanya. Kalau kita lihat lagi di arah Painan masih ada G.
di tempat yang sama, belum bergeming sama sekali. Dan kalau kita lihat dari total throw use-nya masih dipegang sama seorang Pin yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Itu dia, Pin tadi yang cukup berpisahan jauh dengan player-player HVNB lainnya memang untuk menjaga ya gempuran satu tim secara utuh memang cukup sulit. Namun berbicara kesulitan kita ngelihat zona kedua. Akankah memberikan kesulitan kepada tim-tim Indonesia yang notabene-nya udah banyak yang masuk bahkan seluruh tim kali ini. Wah. Karena EVOS sebentar lagi akan masuk dan itu dia Ya. Alpha for you guys. Oke, dan seperti di bagian jembatan lagi-lagi kita bakal melihat sebuah pembegalan. Kali ini FaZe Clan lagi yang berhasil memotong sebuah tim. Valdus yang menjadi korban untuk FaZe Clan. Dua tim dari Thailand bertemu di jembatan cinta. Valdus the murder being murdered dari FaZe Clan. Dan kalau teman-teman perhatikan tadi ada spike trap yang dilakukan oleh atau ditaruh oleh FaZe Clan. Jadi tadi vehicle-nya langsung kelimpungan, 2 kill langsung masuk ke arah FaZe Clan. Oke, berarti dari trapnya itu udah bisa dipakai Jan ya? Betul. Karena kalau nggak salah, awal trap itu dikeluarkan di patch-nya PUBG Mobile itu nggak boleh langsung digunakan di kompetitif official dari PUBG Mobile-nya. Tapi sekarang kayaknya udah bisa digunakan karena tadi ngelihat bannya tiba-tiba hilang semua. Betul, betul. Jadi itu akan menjadi sebuah hal juga tadi lagi dan lagi surprise. Dan berbicara Free surprise, shoot. Dakon, tapi Vito. What? Orange menjadi korban berikutnya, another free kill untuk FaZe dan keseluruhannya diambil oleh Vitores. Dan kita lihat di arah yang lain juga ternyata ada angle yang begitu bebas kali ini dari seorang G. Mendapatkan satu threat knock ke arah tim Eagle Esports. Setelah tadi mereka kehilangan seorang Pin. Kali ini keluar dari arah rumah dan mau nyebrang ke sebelah kanan. Namun angle dan juga peluru yang begitu lengket dari seorang Nguyen mendapatkan satu pemain dari HVNB. Betul, ini menjadi sebuah kerugian ya tentunya untuk player dari HVNB. Namun di tempat lain Rosezi knockdown oleh tim Dingos MPX. Walaupun kita masih menyaksikan painan kali ini masih cukup berdarah. Ketika tadi udah bisa dibalikan keadaannya oleh HVNB, justru kali ini HVNB akan cukup sulit untuk melakukan revive. Karena kalau kita perhatikan satu player menuju ke arah atas dan Frankie sepertinya akan cukup komit. Masih Karagi ternyata masih untuk tidak mau meninggalkan temannya. Karena satu orang udah mengambil checkpoint di bagian lebih tinggi. Yes, ini harusnya masih bisa disentuh dan masih bisa di-revive. Berarti mereka masih bisa bangkit dengan 3 pemain mereka. Dan tadi Aura satu pemainnya yang terkenok harusnya bisa di-revive. Karena dari tadi gue perhatiin tuh nomor 7 birunya masih kedip-kedip tuh. Betul, betul. Belum sampai hilang jadi warna gelap tuh birunya. Masih biru muda, belum biru tua. Yes, mungkin ada sebuah jarak yang cukup berjauhan ya. Namun yang dekat kali ini Eagle Esports yang cukup agresif karena bagian HVNB mengejar 4 players sudah sangat lapar untuk mendapatkan kill-kill berikutnya. HVNB 2 player ada sebuah grenade dilemparkan ke arah depan. Dan itu dia knockdown. Daryl harus menjadi pemain Eagle Esports di bagian depan yang tidak bisa maju terlalu cepat lagi karena revive harus dilakukan. Ya dan entah kenapa gue benci banget sama Broken Wall bagian dalam yang ada di painan ya. Karena itu pendek banget Jan. Lu jongkok aja tuh pasti palanya kelihatan. Betul, helmnya masih kelihatan ya. Betul, kalau sisi luar Broken Wall-nya oke lah. Karena temboknya tinggi-tinggi kan. Kayak Namsin aja masih berdiri pun kepalanya ketutup. Tapi ternyata dari arah atas ada Ray bisa melakukan flank dan hampir saja mendapatkan sebuah pemain dari Eagle Esports. Namun masih gagal hanya sedikit mencicil HP dari salah satu pemain yang ada di bagian luar dari Broken Wall-nya yaitu Namsin. Betul banget, inilah kesulitannya kalau kita berbicara rumputan di Sanhok ya dengan hanya red dot tentu tidak maksimal visibilitas yang bisa kita dapatkan. Tapi ini justru akan menjadi kerugian bagi HVNB karena player jangkar mereka yang di bagian atas udah diketahui posisinya. Nate juga mengenai ke arah Frankie dan ini akan membuka posisi Frankie. Lihat pergerakan Eagle udah mulai agresif ke arah satu compound. Mereka tahu ada target di sana. 3 orang maju ke depan. Dakon close quarter combat dengan Beryl dan ada threat knock yang cukup baik. Betul, ada threat knock yang terjadi bahkan salah satunya langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Untungnya dari seorang Datcom nggak langsung dipulangkan tapi masih bisa disentuh untuk di revive. Yang jadi problem adalah mereka masih berada di bagian blue zone walaupun ini masih bisa ditahan di PS dari blue zone yang kedua, tapi tetap aja kalau healing mereka nggak terlalu banyak dan gua nggak ngejamin juga nih kalau pemain-pemain dari HVNB punya healing item yang sangat mencukupi. Ya baru saja dikatakan Pasta benar banget. Kurang banget dari first aid-nya dan juga hanya punya bandage juga. Jadi ini benar-benar sangat kekurangan untuk HVNB. Namun pergerakan secara bebas pun gak bisa dibangun oleh G. Karena kalau dia terlalu bebas bergerak 4 orang loh dari bagian Eagle Esports bisa memberikan kill atau mendapatkan kill atas dirinya. Dan benar banget G
menunggu saja, menunggu momentum walaupun tadi satu player lainnya udah masuk dalam zona. Oh my god, kali ini tim Indonesia yang terpotong rotasinya. Join Me mendapatkan satu pemain dari EVOS Reborn. Dan Microboy sepertinya terlalu di depan, nggak bisa di revive dan terlalu greedy juga. Tapi ada granat yang dilemparkan menuju ke bagian belakang dari batunya. KF akan meletup dan satu pemain kembali ke knockout dari tim Indonesia. Backup positionnya juga terlalu jauh dari Red Face dan juga dari seorang Lizard. Yap, ini berbahaya sekali tentunya bagi EVOS Reborn. Menyisakan 2 player harus menuju ke arah bagian compound zona. Belum berpihak kepada mereka, ini ada di bagian ruins. Dan ketika nanti ingin mencoba menyeberang pun tentu akan ada banyak halangan lainnya. Namun Join Me belum juga akan melakukan sebuah commit karena dia tahu ada beberapa player yang ada di bagian atas. Tapi Onyx udah mulai terbuka, Red Face belum mendapatkan sebuah clear shot. Ini dia, tembakan tidak ternyata dan KF dipulangkan ke lobby. Oh itu dipancing ya tadi Jan. Niatnya dipancing supaya waktu ngeluting bisa ditembak. Tapi ternyata dia nggak ngeluting, dia balik lagi ke arah belakang. Tapi ada granat dilemparkan menuju ke arah seorang Nuzi. Di bagian dalam meletup dan hanya sedikit memberikan splash damage saja. Namun akan dibalaskan granat berikutnya dilemparkan ke bagian rumah seberang. Lagi mau proses revive tapi dilemparkan granat yang untungnya berada di bagian ruangan yang berbeda. Tidak terkena efek ledakan sama sekali. Dan di smoke begitu tebal. Samlek home langsung masuk begitu aja, bakal ada spread through the smoke. Tapi ada granat yang dilemparkan menghentikan laju push dari seorang Nuzi. Nuzi cooking the grenade akan mulai ajak maju ke arah depan lagi namun belum. Dingos 2 player pemburu dan ada RTH yang menjaga di bagian sana. Infinity udah mulai commit, lemparan nade demi nade ke dalam lagi untuk mencari di mana ke pemburu. Ada Hunter being hunted kali ini teman-teman sekalian. Smoke juga dilemparkan dari Dingos untuk bisa melakukan sebuah buying time sepertinya. Tapi di tempat lain Red Face juga ter-take down. Satu player terakhir berarti dan itu dia Dingos. Pemburu ter-take down oleh Uzi atau Nuzi. Gila men, spray through the smoke-nya tadi on point banget dengan mode yang diubah ke arah FPP. Sangat-sangat bagus dan ternyata di atas juga sudah mulai dipantau karena ada Geekfam Malaysia yang bisa melihat ke bagian bawah. Tapi ternyata tidak terlalu bebas pergerakan yang dilakukan oleh Dingos karena satu pemainnya masih terpantau dari arah Nuzi. Ya betul sekali, masih dengan tempat masing-masing yang dijaga. Dingos terutama sebagaimana tadi sudah disebutkan Pasta masih dengan tempat yang mereka miliki. Namun di tempat lain Orange dan juga Face Clan mempunyai ide yang cukup mirip untuk menyeberang dengan air dan aura. Lagi dan lagi The Guardian of Bridge kali ini menjegal pergerakan Orange dan juga Face. Bahkan Astro lihat dia ngumpet di dalam mobil. Iya dan itu mobilnya nggak tenggelam ya. Biasanya itu langsung tenggelam dan nggak bisa nembak dengan posisi yang agak ngegantung gitu. Tapi ternyata dengan experience yang dipunya oleh pemain-pemain Orange, mereka bisa melakukan hal tersebut. Dan ini akan menjadi hal baru dan akan sering kita lihat di Klasik pastinya. Wah betul banget sih, karena itu strategi yang cukup menyulitkan ya bagi tim-tim lain. Bahkan kesulitan masih untuk Orange. Lihat tapping Jaden. Bro, itu kecil banget pasti ngelihat renderingnya. Namun mata tajam dari Jaden mendapatkan Orange. Dan itu tadi kita sebutkan pas knockdown atau knockout di air, udah. Betul, instan. Udah nggak ada kesempatan kedua untuk di revive lagi, udah langsung instan begitu saja. Dan kali ini kita perhatikan dari aura yang langsung turun dari jembatan karena mereka butuh bergerak untuk masuk ke dalam zona. Tapi untungnya pergerakan mereka tidak terlalu jauh. Orange menyisakan 2 pemain yang masih berada di bagian pinggir pantai kali ini. Dan kalau kita perhatikan di arah perbukitan, ini bakal chaos banget antara The Infinity, Dingos dan juga Geekfam Malaysia. 3 tim di lokasi yang sangat dekat. Ada sebuah gunshot yang dilemparkan, tentu akan membongkar posisi. Namun kalau kita perhatikan sekilas, Geekfam Malaysia dan The Infinity ini berdekatan satu sama lain. Infinity akan menuju ke arah atas dan akan bisa di-cut oleh Geekfam Malaysia. Kita akan tunggu kelanjutannya karena defensif yang dibangun oleh Geekfam Malaysia dan bahkan Livescape juga ada di sana. Ini akan menjadi kesulitan, akan menjadi tantangan besar bagi tim di Infinity. Ya tapi lo lihat split yang dilakukan sama Geekfam itu bisa ngontrol semua arah dan berhasil mendapatkan satu pemain. Ternyata Epai berhasil diamankan oleh Dinosaurus dari tim Livescape. 1 poin pertama untuk tim Livescape. Yap, dan ini adalah perjalanan cukup menyulitkan ya bagi Livescape. Zona keempat. Mereka harus memanjat dalam artian mendaki untuk menuju ke arah bagian high ground dan Dingos ada di depan mereka. Bandage 20 tidak ada first set, ini akan kesulitan dan ini yang gue sebut tadi juga The Infinity akan tercut oleh Geekfam Malaysia. Ya gimana pun caranya mereka bakal susah banget buat keluar kecuali ada satu orang yang mengorbankan diri untuk commit spray ke arah QB supaya QB nggak bisa ada kesempatan untuk melakukan pick dan ini juga dirasakan ternyata oleh tim Livescape karena high groundnya tempat jalur rotasi mereka udah ditungguin sama tim Dingos. Wah ini berbahaya banget lagi dan lagi tapi ada sebuah backfire dilakukan oleh
Livescape kabur. Manyos to, enak to, penak to, piye? Panas, bokongmu hilang kuwi bos. Langsung knock out begitu saja dan kali ini sudah mulai dipantau juga ternyata Kaptau tahu di mana setup yang sedang dilakukan oleh Geek Fam Malaysia dan Apple juga sudah mulai melihat rotasi dari Livescape, namun dari Livescape masih bisa bergerak bebas dan di sisi lain kita kembali menuju ke arah The Infinity di mana satu pemain mereka kembali dipulangkan. Cameron ya salah satu impact player juga dari Geek Fam Malaysia menjaga dan bahkan tadi mendapatkan satu confirm kill. Namun ini yang gue seneng banget. Mereka bermain objektif, nggak mau terlalu lama untuk menjaga di bagian atau keep atau apa namanya ya, gatekeeping ya dari bagian luar zona. Lebih masuk ke mendapatkan Alfirlo. Ini sangat disayangkan. Dinosaurus akan melakukan sebuah balasan kah? FP ke arah bagian atas, namun high ground masih menjadi sebuah kekuatan bagi Apple. Ada sebuah profile ke arah bawah, belum mendapatkan sebuah dapat. Keduanya mendapatkan sebuah posisi, tapi Apple lagi dan lagi memanfaatkan posisi yang sangat baik dari tim tersebut atau dari tim Dingos dan dua player dari Livescape. Udah harus tertunduk lesu, knockout kali ini. Ya sangat disayangkan tadi karena tidak melakukan pengecekan ke bagian atas dari tebingnya. Tapi nice try untuk pergerakan dari Livescape tadi. Dan untungnya dari Livescape masih ada satu player yang tersisa mengambil jalur yang lain. Dan ternyata Aura sudah berhasil touchdown dan diganggu oleh beberapa tim yang sudah berada di bagian high ground. Termasuk seorang Snipes dari Geek Fam Malaysia. Memberikan tapping bahkan ternyata Logan pun dari arah bawah mengganggu. Namun dia terknockout karena DPS Blue Zone yang semakin sakit. Yap, dan kalau kita perhatikan, 8 kilo. Nah itu dia Geek Fam Malaysia. Karena menjaga dari bagian atas lagi dan lagi ya. Dia punya posisi yang sangat enak. Dia mempunyai prediksi yang sangat baik. Dia tahu akan ada pergerakan dari bagian bawah dan absen player-player yang maju dari bagian bawah. 11 kill pasti udah didapatkan. Wow, ini nyayur banget. Mereka dapat kill ke arah di Infinity, mereka dapetin kill ke arah tim Aura. Bahkan tadi di early game juga mereka mendapatkan tim dari tim-tim yang memang lengah ketika melakukan rotasi. EVOS, RSG, Valdus, Aura mereka harus memberikan step up-nya, step move-nya dia di match berikutnya. Iya betul banget, tapi tentunya masih ada Begatron Red Alliance buat teman-teman semua. Dan kali ini mereka mendapatkan tempat yang cukup enak menurut gue untuk masuk ke dalam zona. Namun ada Eagle Esport lagi dan lagi, ini menjadi kayak musuh yang memang selalu akan dihadapi di bagian late game kalau ke bagian Pulau Alpha. Karena keduanya bermain di bagian pinggir, keduanya bermain di bagian tepi dari lautan ini. Dan mereka akhirnya mendapatkan touchdown yang bersamaan. Tinggal siapa yang kuat untuk melakukan defensif terlebih dahulu. Yes, dan tiba-tiba Snipe sudah mendapatkan 5 kill untuk Geek Fam Malaysia. Dan ada Ninplay juga sudah dipulangkan karena termakan oleh Blue Zone. Berarti 11 tim tersisa. Sementara Join Me Onyx juga nggak bisa bertahan lama. Blue Zone semakin menyakitkan, mereka bergerak seiringan dengan Blue Zone. Tapi pas mau ke depan dipotong rotasinya juga bakal kerepotan tentunya. Dan Geek bisa memantau dari arah high ground. Mereka cukup dekat dengan salah satu tim yang ada di depan mereka. Berarti Join Me tadi ya. Iya betul sekali, ada Join Me yang cukup dekat. Namun yang gue katakan tadi, strategi healing ternyata akan dilakukan kembali lagi. Ternyata ada Tuni, kemudian juga ada Toms, ada pemain dari Dingos juga yang udah di bagian luar juga. Ini dia, Jari Join Me, maju ke Geek Fam, sebuah surprise, 1, 2, rata! Dan bahkan dipulangkan langsung juga oleh Demigod. Ini benar-benar sebuah close quarter combat yang terjadi. Dan bahkan tidak hanya itu, beberapa tim pun langsung tumbang karena memang zona yang tiba-tiba mengecil dan menyulitkan mereka semua. Iya, dan nice try tentunya untuk tim-tim Indonesia karena sudah tidak ada yang bertahan hingga di top 6. Kita masih mengharapkan permainan yang lebih bagus lagi dibandingkan match yang pertama. Dan ini dia top 6 kita. Masih ada Infinity IQ, masih ada Demigods. Lalu ada Eagle Esport, Dingos, Infinity dan juga Vestclan yang masih berjuang dengan total 14 player yang masih hidup di menit ke-22. Betul sekali, lagi dan lagi ya, salah satu tim wildcard itu Demigod. Mendapatkan sebuah posisi yang cukup enak. Kali ini 2 tim ya Pas ya. Sama Infinity IQ ya. Yang mendapatkan tempat yang cukup enak. Sementara lainnya masih harus berusaha untuk masuk ke dalam zona. Ya Jan, tapi kalau misalkan Demigod mendapatkan WBCD, berarti semua tim dari wildcard sudah mendapatkan WBCD-nya. Betul, clean sweep ya. Seluruh tim Demigod mendapatkan chicken. Namun tentu peperangan masih berlanjut. Ada Eagle Esport dari bagian tenggara. Ada Dingos yang mencoba masuk dari bagian barat dan utara. Udah dikuasai oleh Infinity IQ. Dan lagi-lagi kill didapatkan dengan compound hold dari tim Demigod. Yes, sementara Namshin yang masih bergerak di balik sebuah smoke dan juga di balik sebuah batu karena palanya juga udah nggak ada pelindungnya lagi. Helmnya sudah menghilang, mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona dan ternyata Porch berhasil diamankan kali ini dari Dingos. Berhasil mendapat, Demigod tadi ya. Berhasil mendapat, Dingos apa Demigod? Sama-sama Dingos tadi, Dingos, betul. Dan ternyata Dingos sudah nggak bisa bertahan lama-lama lagi karena tertembak dari berbagai sisi. Sementara Lamborghini masih berusaha untuk menservis Porch tadi di balik sebuah batu dan tiba-tiba tinggal 3 tim yang tersisa.
Yap, dan lagi-lagi gue katakan the healing game. Tony melakukan commit healing dan bahkan masih untuk melakukan lootingan dan tidak bisa. Tidak ada persen sekali lagi. Top 2 Demigod versus Infinity IQ. Yap, ini akan menjadi jumlah yang adil karena 4 lawan 4 full squad untuk 2 tim yang tersisa. Yap, hanya posisi ya yang menentukan prestasi kali ini. The winner chicken dinner forecast untuk Infinity IQ mungkin karena persebaran yang lebih luas, tidak terlalu berkumpul, namun motor ini akan menjadi pembeda. Akankah bisa untuk maju ke arah depan? Ternyata touchdown di bagian sebuah tuh, namun belum bisa untuk save Nate. Yang di-cook dari Demigod. Akankah half guard dari Demigod connect? Ternyata justru vehicle explosion yang memberikan sebuah dampak buruk bagi Loki. Betul, ini bukan hal yang indah pastinya untuk Demigod karena mereka melewatkan sebuah momen, bahkan pemain mereka sudah mulai tetap satu sama lain. Kali ini berhasil mendapatkan satu orang dan ternyata dari sana Ferrari berhasil mendapatkan satu player knockout tambahan. Masih ada spray trade pun terjadi, namun ada granat yang meledak. 1v1 situation. 1v2 situation. 1 lawan 2 antara seorang WAM dan juga Porch yang masih bersembunyi di balik sebuah batu. Kali ini player yang akan bagi sudah mulai terspot dan winner chick leader untuk Infinity IQ. Wow, sebuah gebrakan yang dilakukan oleh Infinity IQ untuk tidak takut masuk dalam zona, menggunakan vehicle dan bahkan Nate yang connect juga membalikkan keadaan, dianya dikuasai, dikontrol oleh Demigod. And again, congratulations untuk Infinity IQ atau 2i dengan winner chicken dinner di match yang pertama hari kedua. Yes, berapa kill tadi ya? Nyampe 10. Nggak nyampe 10 ya. Berapa kill tadi? Bapak produser bisa diberitahu tadi berapa kill, total kill dari Infinity IQ? Gila cuy. Itu kalau tadi Demigod yang WWCD udah dipastikan dari regional mereka semua perwakilannya udah dapetin WWCD. Betul, dan kalau kita ketahui bersama dari 2i atau Infinity IQ ini ada mendapatkan 6 kill ya. Yap. Berarti 21 points additional for Vietnam team 2i kali ini. Yes, dan walaupun dari tim Indonesia untuk tim match yang pertama masih belum bisa mendapatkan jajaran top 5, top 3, top 2 atau bahkan berhasil mendapatkan WWCD, tapi untuk perwakilan dari Indonesia karena masih ada 5 match hari ini. Betul, masih ada 5 match yang dimainkan dan ini juga menjadi gebrakan buat kita semua. Berarti lebih semangat lagi untuk mendukung karena secara tidak langsung doa-doa kita, dukungan-dukungan kita dalam bentuk kreativitas apapun ini akan menambah moralitas tim-tim atau player-player Indonesia untuk lebih maksimal lagi di 5 game berikutnya. Betul, dan ini dia tim yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match pertama, yaitu Infinity IQ dengan 6 kill, 738 damage dan juga 580 kills yang mereka lakukan sepanjang Sunhawk tadi. Betul banget, lagi dan lagi tim yang tidak takut untuk melakukan kontestasi terutama di bagian-bagian late team, bisa kontrol dari zona, kemudian juga take control the position, need-nya juga connect. Ini yang menjadi salah satu faktor menurut gua kemenangan dari Infinity IQ di game Sunhawk pertama kita hari ini. Betul, tenang guys, ada match berikutnya, jadi tetap semangat pokoknya Indonesia. Indonesia. Kita harus tetap semangat dong. Masih ada 5 match, masih ada 1 hari juga, jadi harus tetap positive thinking. Betul banget, kita teruskan tren positif tidak hanya dengan seluruh match ya, tapi lebih karena keseluruhan dukungan kita. Tunjukkan dan lagi bagaimana kompaknya dari Indonesia, yaitu dengan tentunya drop the like, Indo Pride sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk ikut challenge juga tadi ya, jedak jeduk challenge juga. Tapi nggak hanya itu aja loh. Apa lagi tuh Mas? Di